Kenapa gua? Kenapa kanker? Ini ngapain kita PET scan mahal-mahal? Nggak mungkin lah ini kanker gitu kan. Ya, gua hampir merasa putus asa saat itu ya. Ya sudahlah, kalau memang gua harus selesai sekarang ya sudah. Waktu gua bikin YouTube ini, tujuan utamanya adalah untuk punya dokumentasi pribadi tentang perjalanan kanker gua. Terlepas nanti endingnya seperti apa, gue pengen punya kenang-kenangan yang juga bisa bermanfaat bagi semua orang. Dan gue seneng banget karena lewat keempat video gue sebelumnya, banyak teman-teman yang saling tukar informasi dan pengalaman di kolom komentar. Dan banyak juga yang mampir untuk kasih semangat. So thank you untuk semuanya yang udah nonton. Dan jangan bosan-bosan untuk tetap nonton dan komen ya. Karena gue percaya dukungan dan support dalam bentuk apapun sangat berarti untuk kami pejuang kanker. Cause together we are stronger than cancer. Di video gue kali ini, gue pengen sharing beberapa pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Contohnya seperti state of mind atau keadaan psikologis saat gue divonis kanker dan saat gue menjalaninya. Dan tentu saja ini cara dan pandangan pribadi gua ya. So beda orang akan beda cara. Jadi nggak ada yang benar atau salah. Menurut gua ya ini balik lagi sih karena it works for me. Jadi gua ingin share, siapa tahu juga bisa works buat kalian. Jujur sebenarnya agak di luar ekspektasi. Karena saat muncul benjolan pertama kali di leher sebelah kiri ini, gua nggak berpikir sampai ke kanker sih. Ditambah lagi, hasil patologi gue yang pertama nggak mengidentifikasikan bahwa itu kanker. Jadi lucunya, gue itu divonis justru saat gue nyari second opinion ke dokter lain, sambil nunggu hasil patologi gue yang kedua. Jadi dokter ini bilang, kamu tuh udah pasti kanker, cuman belum tahu induk kankernya tuh di mana. Jadi saat hasil patologi keluar dan memang bener kanker, ya gue udah nggak kaget sih. Gue justru merasa lega. Karena akhirnya udah ketemu dan udah ketahuan gitu loh. Ini kanker induknya di mana, jenisnya apa, stadiumnya berapa gitu. Nah ini pertanyaan yang lumayan sering ditanyakan sama teman-teman gua saat mereka tahu gua kanker. Sebenarnya memang tidak mudah sih. Setelah gue lakuin dan kilas balik, ada beberapa tahap dan proses untuk sampai ke tahap menerima keadaan gue sakit kanker. Tahap ke-1, kaget atau shock. Seperti yang gue bilang, di luar ekspektasi saat pertama tahu. Dan wow, ternyata ini penyakit kronis dan gue terlalu mensimplify atau menyepelekan benjolan ini. Tahap kedua, denial. Menurut gue, ini secara nggak sadar, kadang kita menjadi denial. Contoh, sebenarnya dokter bedah gua itu udah sempet suruh gua PET scan setelah hasil patologi pertama keluar dan tidak mengidentifikasi asal si benjolan tersebut. Cuman saat itu gua dan istri gua tuh mikir, ini ngapain kita PET scan mahal-mahal? Toh belum tentu kok ini kanker atau tumor dan nggak mungkin lah ini kanker gitu kan. Kan kata dokter ini TB kelenjar dan benjolannya juga udah diangkat. Nah, sebenarnya itu gue denial saat itu. Dan masih kurang sadar bahwa it's a sign from doctor, penyakit lu tuh arahnya mungkin ke kanker loh. Tahap ketiga, menerima keadaan. It's okay and normal to get shocked and to be in denial at first. Tapi setelah itu, menurut gue penting untuk kita sepenuhnya menerima keadaan kita untuk bisa move on ke tahap berikutnya. Saat itu gue berpikir bahwa terlahir, sehat, sakit, dan berpulang adalah proses dari kehidupan. Dan semua ini akan ada waktunya. Jadi ya inilah saat gue menjalani bagian dari proses itu, yaitu sakit dan cukup kronis. Selain itu, gue tidak menanyakan kenapa kanker. Karena gue merasa, ya kenapa enggak gitu. Toh ini bisa terjadi dengan siapa saja, dan untuk kasus gue sendiri, jawabannya udah jelas. And let me explain. Seperti yang gue share di video kedua gue. Penyebab kanker kan bermacam-macam.
salah satunya genetik. Untuk kasus gua udah jelas, gua adalah orang keempat di keluarga besar gua dengan kanker yang sama. Dan gua nggak mungkin menyalahkan genetik gua kan. Gua juga percaya akan hukum tabur tuai. Artinya kita bertanggung jawab penuh akan tindakan kita. Contoh, penyebab lain kanker nasofaring adalah seringnya mengkonsumsi makanan yang diawetkan. Seperti ikan asin, cumi asin. Ya kebetulan gua suka banget cumi asin. Dan itu menjadi makanan favorit gua juga. Gua tiap kali mampir ke warung makan gitu kan, nggak mungkin gua skip tuh cumi asin. Ya jadi sangat logis lah ya. Selain itu, profesi gua sebelumnya sebagai arsitek dan kontraktor, di mana gua setiap hari terekspos debu, serpihan kayu, yang juga menjadi salah satu pemicu kanker ini. Ditambah lagi ya namanya masih muda dan mengejar karir, lifestyle gua cukup makan, kurang tidur, jadi ya checklist gua lengkap. So, gue tidak menyalahkan siapapun, karena kan memang gue sepenuhnya mengambil kendali dan sadar akan apa yang gue lakukan. Apa yang gue makan, apa yang menjadi gaya hidup gue gitu kan. Intinya kitalah yang bertanggung jawab sepenuhnya atas diri kita sendiri, termaksud saat kita sakit. Tahap keempat, penyesalan. Nah, setelah kita menerima semua fakta yang ada, menerima penyakit kita, pasti ada momen dimana kita menyesali yang sudah terjadi. Coba dulu gua nggak gini, coba dulu gua nggak gitu, kalau aja dulu gua begini, kalau aja gua dulu begitu. Sebenarnya sah-sah aja sih untuk merasa begitu, asal jangan sampai berlarut-larut dalam penyesalan itu. Dan menurut gua, menyesal itu sebenarnya bagus ya, karena tandanya kita sadar bahwa, oh ada salah nih, harusnya gue nggak melakukan ini gitu. Nah, gue berpikir bahwa kita kan nggak hidup di masa lalu, apalagi di masa depan. Tapi kita hidup di masa sekarang. Saat kita hidup, ya di saat ini gitu. Jadi menyesal tidak akan merubah yang sudah terjadi dan yang pernah kita lakukan. Nah, tapi kita bisa mengambil masa lalu itu sebagai pelajaran dan pedoman untuk kedepannya. Untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Dan dengan begitu, kita bisa merubah masa depan kita. Percayalah, dengan kita menerima keadaan dan kanker, secara otomatis kita akan semangat dan termotivasi untuk sembuh. Saat gue menerima bahwa gue kanker stadium 4B, gue menerima bahwa gue sedang sakit, gue menerima bahwa ini proses kehidupan. Gua sadar bahwa gua yang bertanggung jawab akan kelanjutan hidup gua. Hal selanjutnya yang gua pikirkan adalah kapan bisa mulai treatment, vitamin apa yang bisa membantu untuk kesembuhan, makanan apa aja yang harus gua hindari, dan seterusnya, dan seterusnya. Sebaliknya, kalau gua stuck terus di tahap denial, gua nggak akan berpikir gimana untuk sembuh. Karena ya gue akan terus-menerus menolak keadaan kanker ini. Dan gue nggak bakal bisa move on ke tahap selanjutnya. Kalian tahu nggak kenapa orang sering bilang, jangan banyak pikiran, jangan stres nanti sakit. Saat kita stres atau merasa tertekan, tubuh kita tuh melepaskan sebuah hormon dalam kadar yang lebih tinggi. Namanya hormon kortisol. Hormon ini memiliki efek negatif untuk tubuh kita karena dalam jangka panjang dia mempengaruhi sistem kekebalan tubuh yang tentu saja meningkatkan resiko berbagai penyakit. Itulah sebabnya kenapa orang bilang bahwa semuanya dimulai dari pikiran. Dan gue setuju bahwa pikiran sangat mempengaruhi proses kesembuhan gue. Gue inget banget waktu gue masih menunggu hasil patologi dan benjolan gue semakin membesar sampai gue harus makan painkiller. Ya, gue hampir merasa putus asa saat itu ya. Gue merasa, ya sudahlah, kalau memang gue harus selesai sekarang, ya sudah. Dan saat itu gue hanya fokus ke rasa sakit yang dari leher terus ke kepala. Sampai ada suatu ketika gue lagi istirahat di kamar dan merasa ruangan itu semakin menyempit dan sesak gitu. Di situ gue coba keluar rumah, ke jalanan, tapi ya serasa dunia ini masih sempit gitu. Selang beberapa hari, gue share kejadian ini ke orang yang sangat gue hormati, yang gue anggap guru dan ayah buat gue. Gue menceritakan itu, dan beliau kurang lebih berkata seperti ini.
Yang sakit badan lu atau pikiran lu? Nah dari situ gua baru kayak klik gitu kan. Oh iya ya, yang sakit kan badan gua. Kenapa pikiran gua ikut berefek? Nah habis itu gue coba perhatiin lagi. Ternyata yang sakit kan cuma leher. Jari ini juga dan bagian-bagian badan lain kan nggak sakit ya. Cuman kita terlalu fokus sama sakit ini gitu. Sama halnya saat orang bilang, aduh sayang ya, masih muda udah kena kanker. Kalau mau diambil positifnya, sebenarnya gue merasa cukup positif dengan mendapatkan kanker ini di usia gue yang 35 tahun. Karena gue masih muda, metabolismenya juga masih bagus, imun sistemnya masih bagus, regenerasi selnya juga masih bagus, sehingga gue bisa fight si kanker ini dengan kondisi yang lebih prima. Sebagai contoh, bokap gue berumur 50 tahun waktu kena kanker. Saat itu gue masih SD. Bokap gue sangat bersemangat untuk sembuh. Dia berpikir, gue harus sembuh nih. Anak gue masih SD. Sangat butuh sosok gue sebagai papa untuk tumbuh dewasa. Dan bokap gue berhasil melewati semua itu dan mendapatkan remisi. Jadi menurut gue, penting banget untuk kita atau pasien penyakit apapun untuk mengatur pikiran kita untuk tetap positif. Bahkan dalam kondisi terburuk. Jangan pernah berhenti percaya bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Selalu melihat sisi positif dalam setiap kondisi. Setiap orang pasti akan punya pendapat yang berbeda untuk hal ini. Dan tergantung tipe dan karakter setiap orang ya. Kalau untuk pribadi gua, yang penting orang terdekat seperti istri dan keluarga inti bisa sama-sama berkepala dingin dalam berdiskusi. Karena di saat kita sakit, akan banyak masukan dari sana-sini untuk melakukan ini, itu, berobat ke si A, ke si B. Ini kan sebetulnya niat baik dari orang-orang ya. Tapi kadang malah bisa membuat suasana jadi tegang. Sebagai pasien, kita lagi merasa sakit atau nggak enak, dan yang paling kita butuhkan adalah ketenangan. Nah, di saat itulah alangkah baiknya kalau lingkaran terdekat kita bisa berkepala dingin dan men-tackle ketegangan itu. Gue merasa bersyukur karena lingkungan gue pun sangat positif. Istri gue hampir nggak pernah nangis di depan gue, dan dia men-treat gue hampir senormal mungkin. Ya pasti jadi lebih perhatian, tapi tidak berlebihan sampai seperti orang yang tidak bisa apa-apa. Intinya ada perubahan dalam lifestyle kita, tapi semuanya kita lakukan senormal mungkin. Dan ini membuat gue merasa nyaman. Kita juga sama-sama transparan, gue juga dilibatkan untuk membuat keputusan, dan ini menurut gue penting sebagai pasien untuk tahu keadaan yang sebenarnya dan ikut andil dalam membuat keputusan. Dan sebagai pasien, satu saran gua, mungkin saat ada orang terdekat lu yang sakit, satu hal yang kalau bisa dihindari adalah kata-kata menyalahkan. Contoh, lu sih begini, lu sih begitu, lu sih nggak dengerin gua. Sebenarnya niatnya baik, tapi percayalah, tanpa kita perlu mengungkit-ungkit, si pasien sudah jauh menyalahkan diri dia dan merasa menyesal. Jadi kita nggak perlu nambah-nambahin lagi. Gue sangat bersyukur keluarga dan kerabat dekat gue tuh sangat-sangat positif. Dan kata-kata yang selalu gue denger tuh, lu pasti bisa sembuh. Dan itu semua sangat memotivasi gue. Karena percayalah, energi sekitar kita itu pasti nyampe dan mempengaruhi energi kita juga. Terakhir gue mau bilang bahwa menerima keadaan itu proses yang tidak mudah. And it's okay to take your time. Dan setelah kita bisa menerima keadaan, kita pasti bisa menjalani apapun dengan lebih mudah. Sekian sharing dari gue. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman yang menonton. Dan silahkan share pengalaman kalian bagaimana cara menerima keadaan ini di kolom komentar.